Musibah berupa bencana alam. Murkanya alam pasti akan menimbulkan korban, baik materi, psikologis, bahkan tidak sedikit korban jiwa. Kejadian yang berlangsung beberapa waktu yang lalu di Jakarta adalah salah satu contoh musibah yang patut kita renungkan. Pada hari Kamis 17 Januari 2013 menjadi awal mula banjir besar di awal tahun ini. Hujan yang mengguyur selama beberapa hari membuat debit air di beberapa sungai meningkat. Dan karena air sudah tidak dapat tertampung lagi, akhirnya meluap ke daerah pemukiman warga. Sebenarnya banjir sudah mulai sejak Desember 2012 karena curah hujan yang cukup tinggi sejak bulan itu. Tetapi puncaknya pada bulan Januari inilah banjir menjadi bencana nasional. Mungkin bagi sebagian warga yang bermukim di wilayah langganan banjir, ini sudah menjadi sesuatu yang biasa. Apalagi siklus banjir 5 tahunan yang selalu melanda Jakarta. Tetapi apakah tidak ada solusi untuk masalah ini? Apakah tiap tahun mereka harus berjibaku dengan genangan air coklat di rumah tempat tinggal mereka? Banjir besar kali ini menggenangi sebagian wilayah Jakarta. Apalagi adanya pintu tanggul Latu Harhari yang jebol menambah jumlah wilayah yang tergenang. Kawasan Menteng yang dicap sebagai komplek elit pun tak luput dari genangan air. Bahkan ikon bergengsi kota yaitu Bundaran Hotel Indonesia ikut terendam air berlumpur. Tidak hanya itu, kawasan Istana Negara pun juga terkena luapan air Sungai Banjir Kanal Barat. Kawasan bisnis, pusat perbelanjaan, dan fasilitas sarana umum di beberapa wilayah tergenang air. Yang menjadi berita di beberapa media adalah banjir yang menggenangi komplek perkantoran di Jalan MH Tamrin. Banjir yang datang tiba-tiba dengan cepat memenuhi area basement gedung bertingkat itu. Puluhan mobil yang terparkir pun terendam. Bahkan ada 2 karyawannya yang ditemukan meninggal dunia, sedangkan 2 orang lainnya berhasil ditemukan selamat. Belum lagi di daerah bantaran Sungai Ciliwung, air sungai yang sudah penuh dengan sampah meluap ke pemukiman. Air bercampur lumpur dan sampah itu menggenangi beberapa wilayah. Sudah pasti banyak dampak yang ditimbulkan dari bencana regional ini. Mulai dari korban banjir sendiri, kerugian materi karena rusaknya rumah, perabotan dan harta benda lainnya. Kesehatan juga pasti terganggu. Air yang bercampur sampah pasti membawa banyak kuman penyakit. Terbatasnya air bersih juga akan membawa dampak buruk bagi kesehatan. Diare, gatal-gatal, flu menjadi penyakit dominan di posko-posko pengungsian. Pendidikan untuk anak-anak pasti juga ikut terganggu. Sekolah yang terendam banjir atau murid yang rumahnya kebanjiran tidak akan melakukan kegiatan belajar mengajar. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, jumlah resmi korban jiwa yang tercatat selama banjir tanggal 18 Januari 2013 adalah 12 orang dengan berbagai sebab. Sedangkan sejumlah 15.000 warga terpaksa mengungsi karena banjir. Tercatat sudah menggenangi 500 RT di 25 kecamatan di Jakarta. Aspek ekonomi juga ikut terganggu. Pada tanggal 17 itu, Gubernur Jakarta Joko Widodo mengumumkan status darurat banjir untuk Jakarta. Akses jalan utama, kawasan perkantoran dan pusat perdagangan yang terendam banjir jelas mengistirahatkan laju ekonomi kota metropolitan ini dalam beberapa saat. Tetapi ada satu hal yang patut kita renungkan, bahwa musibah bisa datang kapanpun dan dimanapun. Tidak mengenal jabatan, golongan, dan agama. Apapun kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak, bisa terjadi. Mulai dari rumah di bantaran sungai sampai istana presiden. Mulai dari gerobak sampah sampai mobil mewah. Mulai dari pemulung sampai pejabat pemerintah. Kalau alam sudah murka, apapun dan siapapun tidak bisa menghindar. Dalam surat Al-Baqarah 156 disebutkan bahwa Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya adalah sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali.
Sebagai umat Islam disunahkan untuk menyebutkan kalimat istirja ini ketika ditimpa musibah, baik besar maupun kecil. Hal ini agar semakin membuka mata kita bahwa semua yang kita punya saat ini adalah milik Allah. Bahkan jiwa dan raga kita hanyalah titipan semata. Kita harus meyakini bahwa sewaktu-waktu Allah berhak untuk memintanya kembali. Mungkin akan lebih lengkap jika kita telusuri beberapa penyebab banjir yang terjadi di Jakarta. Apakah murni faktor alam, ataukah ada faktor manusia yang sudah merubah alam? Yang pertama adalah adanya fenomena alam monsun. Monsun adalah suatu pola sirkulasi angin yang berhembus secara periodik pada suatu periode minimal 3 bulan. Di Indonesia dikenal dengan dua istilah, yaitu monsun Asia dan monsun Australia. Fenomena monsun yang terjadi di Jakarta ini menyebabkan turunnya hujan lebat di pagi hari. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, hujan di Jabodetabek diprediksikan merata dengan intensitas sedang sampai lebat. Puncak musim hujan berpeluang terjadi pada pertengahan Januari hingga Februari 2013. Sebenarnya fenomena monsun ini pun terjadi juga di daerah lain di Indonesia. Tetapi, mengapa di Jakarta sampai menimbulkan banjir yang begitu parah? Mari kita lihat dari sisi lingkungan di Jakarta. Volume air hujan yang berlebih seharusnya tidak menimbulkan bencana kalau tempat resapan air di tanah tersedia. Tanah terbuka atau ruang hijau di Jakarta sudah semakin berkurang. Pembangunan gedung-gedung pencakar langit, pusat perbelanjaan dan tempat hiburan mewah telah menutup ruang yang seharusnya dapat menampung air hujan. Kalau ada pohon, air akan diserap oleh akar-akar dan menjadi cadangan air tanah. Hilangnya tempat resapan air dengan dalih faktor ekonomi itu disiasati lewat sistem drainase kota. Masalahnya, apakah sistem drainase kota Jakarta cukup memadai? Seperti apakah sistem drainase yang ada di Jakarta sekarang ini? Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Jakarta, Eri Basworo, gorong-gorong yang ada di Bundaran HI hanya berdiameter 60 cm saja. Itu pun sudah berusia sekitar 40 tahun. Padahal air hujan akan langsung mengalir ke gorong-gorong. Artinya, lubang 60 cm itu tidak mampu menampung air yang berlebih seperti sekarang ini. Harus ada pembenahan sistem drainase atau penambahan sistem baru untuk meresapkan air hujan ke dalam tanah. Begitu juga fungsi sungai yang harusnya mengalirkan air ke laut. Sungai Ciliwung yang menjadi salah satu sungai besar di Jakarta dipenuhi sampah sehingga menghambat arus aliran air menuju laut. Akibatnya, air meluap ke pinggir dan masuk ke perkampungan warga. Belum lagi daerah bantaran sungai yang sudah beralih fungsi menjadi pemukiman penduduk. Bermacam pertanyaan muncul dan menimbulkan pertanyaan selanjutnya. Mengapa mereka sampai menempati bantaran sungai? Apakah tidak ada tempat lain lagi di Jakarta untuk ditinggali? Inilah potret ibu kota sebuah negara dengan segudang PR yang harus diselesaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mempersyurah ayat 30. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Allah Maha Pemaaf. Kalau kita bertobat, niscaya Allah akan memberikan pengampunan dan akan memberikan nikmat. Besar sudah tercatat dalam Al-Quranul Karim. Dikisahkan, lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin. Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat kamu, melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya saja, dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami yakin bahwa kamu sudah gila. Tetapi Allah sudah punya rencana sendiri untuk kaum Nabi Nuh ini. Inna
أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Akhirnya saat yang dijanjikan Allah telah tiba, azab Allah pun datang untuk kaum yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya dan tidak mau bertobat. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. Maka mereka mendustakan Nuh. Kemudian kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. ثم أغرقنا بعد الباقين. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ 1000 سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Allahu Akbar. Hujan yang lebat dari langit dan muncul air dari celah-celah bumi menenggelamkan semua yang ada. Kisah ini bahkan memunculkan sebuah misteri yang terus berusaha diungkap oleh ilmuwan zaman sekarang.